Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di video presentasi kami. Yang terhormat Bapak Andri Purwanto, SSM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Translation, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Sally Tiara Riani, dan dua teman saya, Enggar Yulistia dan Rima Safera. Di pertemuan ke-10 ini, kami akan mempresentasikan the concept of meaning. Next. Lexical. Lexical merupakan kalimat yang mengandung makna leksikal di dalamnya. Makna leksikal sendiri merupakan makna asli suatu kata yang biasanya bisa ditemukan dalam sebuah kamus. Contoh yang pertama, pemandangan senja di pantai ini sangat indah. Diketahui, senja adalah waktu setengah gelap sesudah matahari terbenam. Kedua, ayah tiba di kantor pada pukul jam 7 pagi. Diketahui, pagi adalah waktu setelah matahari terbit. Yang ketiga, Khairiah sedang bercermin di depan kaca spion motornya. Diketahui bahwa kaca adalah benda yang keras dan mudah pecah. Next slide. Yang pertama, lexical meaning terdiri dari 4, yaitu propositional meaning, expressive meaning, presupposed meaning, and evoked meaning. Pertama, propositional meaning is the literal meaning of a word from which we can determine whether a statement is true or false. Makna proporsional adalah makna literal dari sebuah kata, dari mana kita dapat menentukan apakah suatu pernyataan yang benar atau salah. Example. Number 1, Washington DC is the capital of the United States of America. 2, Toronto is the capital of Canada. 3, 5 plus 5 are 10. 4, 7 plus 7 are 14. Proposition 1 and 3 are true, whereas 2 and 4 are false. Number 2, ada expressive meaning, relates to the speaker's feeling and attitude. Makna ekspresif berkaitan dengan perasaan dan sikap penutur. Contohnya, fit please, shut your mouth. Next slide. Yang ketiga, presupposed meaning, arises from restriction on the words of expression we expect to see in context. Makna yang diandaikan muncul dari pembatasan kata-kata atau ekspresi yang diharapkan untuk dilihat dalam konteks. Example 1. The rule presupposes a need a restrict student access to the library. 2. The book presupposes its readers will already know something about the subject. Yang keempat, ada evoked meaning. Is also a verb. It means to call forth or bring to mind. Evoke merupakan kata kerja, itu berarti memanggil atau mengingatkan. Example 1. He was an enthusiast himself and loved to evoke enthusiasm in others. 2. His appearance is bound to evoke sympathy. 3. These memories may evoke in her a special need to be protected. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Enggar Yulistia. Terima kasih. Baik, terima kasih Sally Tiara. Selanjutnya saya akan membacakan tentang grammatical meaning. Grammatical meaning adalah makna yang disampaikan dalam kalimat berdasarkan urutan kata dan isyarat gramatikal lainnya. Juga disebut makna struktural. Ahli bahasa membedakan makna gramatikal dari makna leksikal, yaitu makna kamus dari sebuah kata individu. Example, the forms
of student and students differ in respect of their grammatical meaning. Yaitu, yang satu adalah bentuk tunggal dan yang lainnya adalah bentuk jamak. Dan perbedaan antara bentuk tunggal dan bentuk jamak relevan secara semantik. Ini mempengaruhi makna kalimat. Makna kalimat ditentukan sebagian oleh makna kata yang menyusunnya dan sebagian lagi oleh makna gramatikalnya. Kemudian ada grammatical meaning and structure. Kata-kata yang dikelompokkan bersama secara acak memiliki sedikit makna sendiri, kecuali jika itu terjadi secara tidak sengaja. Ada without grammatical meaning, like the leave him before the downhill purple. Ketika perintah khusus diberikan pada kata-kata ini, maka gramatikal tercipta karena hubungan yang mereka miliki satu sama lain. Yang kedua ada with grammatical meaning, the purple likes leap down the hill before him. Kemudian ada word class and grammatical meaning. For example, he brushes his muddy shoes, termasuk verb. Yang kedua ada he gave his muddy shoes a brush, termasuk noun. Ada modifikasi makna. Kata kerjanya menekankan aktivitas dan ada implikasi yang lebih besar bahwa sepatu akan berakhir bersih. Tetapi kata benda menunjukkan bahwa aktivitas itu lebih singkat, lebih sepintas dan dilakukan dengan sedikit minat, sehingga sepatu tidak bersih dengan benar. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rima Safera. Baik, terima kasih Enggar. Baiklah, saya Rima Safera akan membacakan materi yang selanjutnya terkait textual meaning. Textual meaning is the meaning which related to the text or passage. The different kinds of the text also caused the meaning of a word would be different. Makna tekstual berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat pula menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Textual meaning is a meaning which is determined by its relationship with the other words in a sentence. For example, first, the word morphology. Dalam ilmu biologi, morphology is a science study of the structure and form of either animals and plants. Yakni, dalam teks biologi, kata morfologi artinya suatu cabang biologi yang berhubungan dengan bentuk, struktur tumbuh-tumbuhan dan binatang. Second, the word morphology dalam ilmu linguistik. Morphology is a science study of the structure and form of either words and phrases. Yakni, dalam bidang teks kebahasaan, morfologi diartikan sebagai studi morfem suatu bahasa dan bagaimana morfem itu digabungkan untuk membentuk makna. There is another examples below show how the word hand English and tangan in Indonesian possesses several dissimilar meanings when it is used in different contexts. Hand in English, for example, hand me your papers, yang artinya menyerahkan. Just give me a hand, yang artinya bantuan. All hands aboard, yang artinya anak buah kapal. They are always ready at hand, yang artinya siap. The last, hands up, yang artinya angkat tanganmu. And in Indonesia, the word tangan also has several meanings. For examples, 1. Ia sekarang menjadi tangan kanan pimpinan perusahaan. 2. Orang itu ternyata kaki tangan sindikat pengedar narkoba. 3. Kapan masalah ini ditangani pihak kepolisian? 4. Uluran tangan para dermawan diperlukan untuk menyelamatkan korban bencana alam. Itulah beberapa contoh dari textual meaning. So, the last words can be said to have
fixed meanings to a certain extent the definitions found in a dictionary. Once you combine two words or more into a sentence, however, they cease to have a fixed meaning and context comes into play. In fact, through context like irony, you can actually make words mean the exact opposite of what they are defined to mean. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kami, kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much.